dan juga yang terutama nikmat iman Islam. Sehingga alhamdulillah pada hari yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, kita kembali dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sebagai khatib mengawali khutbah ini dengan mengajak kepada diri sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan semaksimal mungkin menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa kita saat ini sudah memasuki Jumat awal daripada bulan yang agung, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh keistimewaan, yang mana bulan ini banyak dilupakan oleh banyak manusia. Maka suatu ketika sahabat mulia Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menjumpai Rasulullah SAW. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu Sya'ban." Wahai Rasulullah, bahwasanya aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lainnya seperti engkau puasa di bulan Sya'ban. Dalam artian bahwa bagi Rasulullah SAW, yaitu lebih banyak puasa di bulan Sya'ban ini dibanding dengan bulan-bulan lainnya, 10 bulan lainnya atau 11 bulannya selain Ramadan. Maka amalan yang senantiasa baginda Rasul SAW melaksanakan adalah puasa sunnah di bulan Sya'ban, terutama 1 sampai dengan 15 bagi umatnya, dan beliau pun hampir 1 bulan penuh beliau melaksanakan puasa Sya'ban. Lalu apa alasannya? Kata Nabi, "Dzalika syahrun yanfuru anhu nas baina Rajab wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan." Bahwasanya bulan Sya'ban ini banyak orang yang yaitu bulan yang banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa, banyak orang yang tidak ngeh dari kebanyakan manusia. Kenapa? Karena adanya letaknya di antara Rajab dan Ramadan. Karena Sya'ban ini terhimpit oleh 2 bulan agung, yaitu Rajab dan Ramadan. Rajab adalah bulan agung. Rajab adalah termasuk Ashurul Syuhur. Di sana terjadi peristiwa yang luar biasa, itu Isra Mi'raj, sehingga banyak dianjurkan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa, dengan sedekah, dan di sana sini mengadakan tablik akbar untuk merayakan memperingati Isra Mi'raj. Ramadan apalagi, yaitu Sayyidus Syuhur, rajanya daripada bulan, bisanya turunnya rahmat Allah, terbentangnya ampunan Allah, diturunkannya Al-Quran, dan juga ada yang namanya malam 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Sedangkan makanya banyak yang lupa bahwasanya Sya'ban adalah termasuk bulan agung di antara ketiganya. Maka itu bagi Rasulullah SAW sering melaksanakan puasa di bulan Sya'ban ini. Kemudian alasan yang kedua adalah wa huwa turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini diangkatnya catatan amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaporkannya oleh malaikat catatan amal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu keterangan, setiap amal kita itu disebut namanya, bahwa si fulan sedang mengerjakan sedekah, si fulan sedang sholat, si fulan sedang membaca Al-Quran dan sebagainya. Hadirin hamba Allah sidang Jumat yang berbahagia, maka Rasulullah SAW melanjutkan daripada alasan yang beliau kenapa memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Bahwasanya
aku suka, aku senang, aku cinta, aku bahagia. Bahwasanya ketika amalku diangkat, amalku dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku sedang dalam keadaan puasa. Adalah pelajaran bagi kita semuanya. Betapa kita bahagia ketika kita beramal soleh, sedang berpuasa, sedang bersedekah, sedang baca Al-Quran. Dan ketika itu juga, saat itu juga pas kita dilaporkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jadi kembali kepada puasa. Lalu untuk kita terutama puasa tanggal 1 sampai dengan 15 Sya'ban yang terutama. Lalu kemudian bagaimana yang sudah biasa puasa tahunan? Puasa yaitu selama setahun, Senin Kemis, kemudian apa? Atau puasa daun. Silahkan diteruskan, dilanjutkan ke tanggal berikutnya. Yang tidak boleh itu yang tidak biasa puasa, kemudian dia puasa sengaja memulai dengan tanggal 16 sampai akhir Ramadan. Tapi yang sudah biasa Senin Kemis ataupun puasa daun, silahkan lanjutkan. Senin Kemis dia lanjutkan. Kemudian puasa daun ya sekarang puasa, besok tidak, besok lusa puasa dan seterusnya. Silahkan lanjutkan ke akhir Ramadan, ke akhir Sya'ban. Kemudian yang selanjutnya yang paling terpenting puasa di bulan ini, barangkali ada yang pernah ketinggalan puasanya punya hutang puasa, maka sangat dianjurkan mumpung diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, maka segeralah qadha bayar hutang puasa tersebut. Kenapa? Karena puasa Ramadan adalah tidak ada tawar-menawar, wajib diganti, wajib diqadha. Kata Allah, "Wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Apabila kamu dalam keadaan sakit ataupun safar dalam perjalanan kemudian tidak mampu berpuasa, maka diganti dengan di hari-hari yang lainnya. Maka wajib siapapun yang diantara kita yang pernah meninggalkan, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja, sadar ataupun tidak sadar, barangkali pernah dulu ketika muda kita lalai dalam menjalankan puasa, maka segerakan mumpun diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpun Allah berikan nafas, mumpun Allah berikan hidup, maka laksanakan puasa qadha Ramadan yang telah kita tinggalkan. Ketika kita melaksanakan puasa qadha Ramadan, otomatis mendapat pahala daripada sunnah Sya'ban. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu mengagungkan bulan Sya'ban, mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, memperbanyak baca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Dan kemudian ada satu lagi daripada keistimewaan bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban, hari ke-14 malam ke-15 Sya'ban. Maka di situ ampun Allah terbuka, rahmat Allah disebarkan, maka perbanyaklah daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan sholat sunnah sebagaimana tradisi kita baca bareng-bareng surat Yasin dan sebagainya. Kemudian sholat sunnah malam qiyamul lail, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Hanya dua yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu, yaitu yang pertama orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah orang musahid, yaitu orang-orang yang bermusuhan yang tidak menyambung silaturahminya, tidak menyambung persaudaraannya. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw